Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ciamada, NPM saya 197064516173. Saya berasal dari Universitas Nasional. Ini saya akan mempresentasikan materi Cyber Physical System dari Pak Ari Gunawan dengan judul Microcontroller. Pengertian mikrocontroller di bidang komputer dan elektronika ada chip yang disebut mikrocontroller. Banyak orang salah mengartikan bahwa chip ini sama dengan mikroprosesor, yaitu CPU di komputer. Secara umum, mikrocontroller adalah suatu chip yang berisi semua komponen dan fungsi CPU. Untuk lebih mudah, chip ini disebut mini komputer karena memiliki sebuah fitur dan komponen seperti RAM, port, dan lainnya. Akan tetapi, mikrocontroller memiliki keterbatasan proses dan kerja. Meskipun lebih praktis, penerapannya hanya untuk kerja khusus, bukan general seperti komputer atau laptop normal. Pengertian mikrocontroller lainnya, mikrocontroller adalah perangkat komputer mini mikro yang dikemas dalam satu chip IC atau integrated circuit dan mempunyai program operasi tertentu di dalamnya. Komponen pada mikrokontroller ini hampir mirip dengan sebuah perangkat komputer PC biasa. Selain memiliki Central Processing Unit atau bisa disingkat CPU, mikrocontroller juga dilengkapi dengan komponen RAM, ROM, serta perangkat input dan output port I/O yang bisa Anda program sesuai kebutuhan. Penggunaan mikrocontroller ini umumnya diaplikasi pada perangkat yang membutuhkan pengendali otomatis seperti pengontrol mesin mobil, perangkat-perangkat medis di rumah sakit, dan juga perangkat elektronika lainnya. Sebagian penggunaannya menyebut perangkat ini dengan nama embedded microcontroller. Hal ini karena disebabkan oleh posisi mikrocontroller yang embedded system, yakni menjadi satu bagian dengan perangkat sistem yang lebih besar. Perangkat mikrocontroller ini hanya akan berfungsi jika di dalamnya telah diisi dengan sebuah program perintah tertentu. Pengertian lainnya, berikut ini adalah pengertian mikrocontroller menurut para ahli yang dapat dijadikan referensi secara umum. Semuanya merujuk ke objek dan konsep yang sama. Yang pertama, mikrocontroller menurut Chamim mikrocontroller adalah sistem komputer di mana sebagian atau seluruh elemen berada di dalam IC atau integrated circuit. Secara umum, ini merupakan sistem komputer yang spesifik mengerjakan tugas tertentu. Yang kedua, mikrocontroller menurut Satyawan. Mikrocontroller adalah IC dengan komposisi kepadatan komponen yang tinggi. Semua bagian di mikrocontroller berada di satu chip yang terdiri dari CPU, ROM, RAM, input-output, timer, dan interactive controller. Yang ketiga, mikrocontroller menurut Agus Bejo. Mikrocontroller yaitu integrated circuit dengan kapabilitas untuk program dengan cara dihapus dan tulis ulang beberapa kali. Pengertian lainnya,
Perangkat komputer mini ini memiliki komponen-komponen yang berbentuk satu kesatuan sistem. Struktur pembentuk komponen mikrokontroler ini saling berkaitan untuk dapat menerima perintah program dari penggunanya. Berikut ini adalah komponen mikrokontroler. Yang pertama, CPU, yang kedua RAM dan ROM, yang ketiga port serial atau serial port, yang keempat timer dan counter, yang kelima port input atau output, yang keenam spesialis positioning block, yang ketujuh interrupt control, yang ke-8 analog to digital convert, yang 9 digital to analog convert. Pengertian mikrokontroler. Jenis mikrokontroler. Mikrokontroler Arduino termasuk yang umum tersedia sehingga tidak repot menemukannya. Sebagai user, Anda dapat menggunakan chip ini untuk keperluan kerja sederhana, tetapi berulang. Fungsi juga termasuk timer dan counter sehingga kerja dapat diatur. Yang kedua, mikrokontroler Atmega 8535 menggunakan konfigurasi chip yang cukup kompleks. Di sisi lain, fungsinya tetap mampu meningkatkan efisien kontrol, terutama jika membutuhkan kerja yang cukup berat. Anda dapat memperoleh chip ini di produsen atau agen resmi yang bebas beredar. Yang ketiga, mikrokontroler Atmega 16. Termasuk chip yang berkapasitas tinggi. Pembuatannya secara khusus untuk menunjang kerja tertentu. User cukup melakukan setting sesuai kebutuhan melalui melakukan kontrol agar bekerja secara efektif. Yang keempat, mikrokontroler AVR adalah tipe chip yang mengerjakan satu clock. Anda akan mudah menemukan tipe tersebut karena sering digunakan. Selain itu, penerapannya juga fleksibel untuk fungsi kerja linear yang mengontrol suatu alat. Fungsi mikrokontroler. Fungsinya yang pertama, pembangkit osilasi. Selanjutnya, fungsi mikrokontroler adalah sebagai flip-flop dan pembangkit osilasi. Pekerjaan ini tidak perlu sistem kompleks sebab cukup program yang efisien dan sederhana. Untuk tujuan tersebut, Anda menggunakan chip controller, bukan prosesor. Yang kedua, fungsinya timer dan counter. Fungsi mikrokontroller adalah timer dan counter. Chip ini mampu melakukan kerja sesuai waktu dan periode yang diberikan. Yang ketiga, fungsi lain adalah konverter, yaitu mengubah analog ke digital. Masukan yang masuk berbentuk analog lalu dikonversi agar kompatibel dengan proses sistem digital. Encoder dan decoder. Mikrokontroler juga mempunyai peran untuk mengkodekan data input menjadi sebuah data bilangan dengan menggunakan format tertentu. Selain itu, ia juga dapat berperan sebagai alat untuk menerima input binary dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan binary tersebut. Fungsi lain mikrokontroler ADC atau analog digital converter. Peran mikrokontroler sebagai ADC atau analog digital converter adalah untuk mengubah konversi sinyal input analog dari perangkat masukan eksternal menjadi sinyal input digital. Selain itu, fungsi ADC juga dapat digunakan untuk komunikasi antar mikrokontroler dengan perangkat eksternal atau sensor yang mempunyai gelombang sinyal output berupa gelombang sinyal analog. Yang terakhir, flip-flop. Peran mikrokontroler sebagai flip-flop yaitu
mengubah arus dengan sinyal inputan pada satu atau beberapa input kontrol yang akan dikompresi menjadi satu atau dua output saja. Perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Yang pertama dari komponen. Mikrokontroler adalah CPU dengan kelengkapannya di satu chip. Dari segi komponen, Anda akan menemukan semua yang ada di komputer secara terintegrasi. Karena sangat kecil, Anda mungkin membutuhkan alat khusus untuk cek langsung. Sebaliknya, mikroprosesor adalah chip untuk processing. Tugasnya sebatas mengolah data hasil input sesuai dengan text and command. Setelah itu, keluaran atau output diberikan ke alat lain di komputer. Input berasal dari perintah langsung lalu muncul hasilnya di display. Fungsi keduanya juga berbeda, yaitu mikrokontroler berfokus ke kontrol dan mikroprosesor hanya untuk melakukan proses. Anda dapat mengerjakan apa saja dengan bantuan prosesor selama mampu diolah. Sebaliknya, kontroler hanya memiliki output dan fungsi terbatas. Tugasnya lebih efisien, yaitu mengerjakan sesuatu perintah secara berulang. Dari segi kapabilitas, mikrokontroler lebih kecil dan bukan chip untuk pekerjaan kompleks. Anda mudah membuat program yang kompatibel dengan chip ini. Kapabilitasnya sesuai dengan komponen dan kapasitas penyusun IC. Di sisi lain, prosesor memang dibuat untuk tugas yang umum, kompleks, dan skala besar. Tetapi memori yang dipakai terpisah, sehingga membutuhkan komponen dan alat lain yang terkoneksi agar performa lebih optimal. Prosesor tidak dapat bekerja sendiri karena harus ada input sebelum mengolah data. Dan keempat, dari segi biaya, untuk biaya keduanya memiliki harga relatif. Meskipun lebih kecil dan sederhana, mikrokontroler membutuhkan biaya tinggi untuk membuatnya. Bayangkan menggabungkan semua komponen untuk berfungsi normal di satu chip. Sebaliknya, prosesor juga butuh biaya tinggi ketika dibuat agar mampu menunjang kapabilitas yang besar. Kelebihan dan kekurangan mikrokontroler. Dari apa yang telah dijelaskan, mikrokontroler adalah sangat cocok untuk kerja spesifik dan sederhana. Chip ini sering dipakai pada bidang industri, otomotif, robot, komunikasi, dan komputer. Selain itu, chip mikrokontroler terdapat pula di alat elektronik serta alat yang dibuat secara custom. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, pengoperasian yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua, pin di dalam mikrokontroler dapat diprogram multifungsi atau beragam perintah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan mikrokontroler untuk eksekusi sebagai perintah sangatlah cepat. Yang keempat, dapat berperan sebagai mikrokomputer secara mandiri tanpa memerlukan komponen digital dan tambahan lainnya. Yang kelima, hemat biaya. Hal ini karena mikrokontroler memiliki integrasi yang lengkap dan multifungsi. Kekurangannya, yang pertama, kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi atau rendah dalam mengolah data. Yang kedua, memiliki RAM dan ROM yang kecil. Yang ketiga, hanya dapat menerima perintah program sederhana. Yang keempat, kemampuan untuk eksekusi sebuah perintah dalam waktu yang bersamaan sangat terbatas. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebih atau
kata-kata yang saya ucapkan ada yang salah, saya mohon maaf. Untuk itu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.